1:30 tiba-tiba dia mendengarkan suara tangisan seorang perempuan di belakang rumahnya itu, yang mana kita udah tahu nih, belakang rumahnya itu adalah hutan jati. Dewi sebenarnya takut karena sebelah dari mukanya arwah penasaran ini itu belatung, ada belatungnya gitu. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah ngeklik video ini. Karena setiap videonya kita akan menceritakan tentang cerita horor, cerita mistis, cerita gaib yang ada di Indonesia, di negara kita tercinta ini. Nah, teman-temanku, kita memang agak gaya yang berbeda hari ini, karena saya pengen lebih dekat dengan kalian. Jadi, aku kemarin ada posting di kolom komunitas, ada 3 judul. Dari 3 judul ini, teman-teman atau kawan-kawanku bisa memilih satu yang pengen kalian dengarkan ceritanya. Nah, pemenang dari 3 judul itu adalah ini. Oke? Judul yang pertama, Arwah Penasaran. Nah, kita masuk aja ke ceritanya ya. Tapi kawan-kawanku, saya minta dukungannya dulu dari teman-teman inilah, kawan-kawanku sobat frekuensi fobia. Tolong dulu subscribe, like, dan komennya untuk channel ini semakin berkembang. Oke? Terima kasih untuk teman-temanku juga yang sudah ngevoting yang kemarin di kolom komunitas itu, judul itu. Jadi kita akan bawakan cerita itu hari ini. Untuk menyingkat waktu kawan-kawanku, kita langsung masuk saja ke videonya. Materi cerita kali ini kita dapatkan dari teman kita yang berada di Bojonegoro. Kita sebut aja namanya Dewi. Nah, untuk kawan-kawanku sobat frekuensi fobia, kalau misalnya kalian punya cerita horor atau cerita supranatural yang pengen aku bawakan, boleh kirim aja via DM ke sosmed kami. Nanti aku akan bawakan ceritanya dengan gaya aku sendiri. Nah, ceritanya kawan kita si Dewi ini yang tinggal di Bojonegoro, rumahnya itu masih alam banget, masih asri banget dengan alam. Karena dia tinggal di desa di daerah Bojonegoro, yang mana depan rumahnya itu adalah sawah, dan di belakang rumahnya itu adalah hutan jati. Jadi dia di tengah-tengah antara alam itu. Jadi sangat asri, menyenangkan. Dewi saat ini usianya masih 21 tahun dan sedang berkuliah. Dia anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya itu namanya Bella, cewek juga. Orang tuanya Dewi ini adalah petani padi, yang mana keseharian orang tuanya adalah bertani, nanam padi, ngasih pupuk, jaga lahannya, sawahnya. Seperti itulah kegiatannya setiap hari. Jadi, karena ceritanya si Dewi ini sedang liburan sekolah atau liburan kuliah, jadi dia nggak pergi ke sawah. Dia di rumah aja. Kegiatan dia setiap hari nyapu rumah, masak, bantu-bantu ibunya. Seperti itulah setiap hari kegiatannya. Saat sudah jam 12 selesai masak, biasanya kegiatan Dewi itu ngantar makanan ke orang tuanya atau ayah dan ibunya. Kita sebut aja ayah ibunya itu Ahmad dan Ibu Yanti. Dewi tadi yang jam 12 siang itu untuk makan siang mengantar kepada Bapak Ahmad dengan Ibu Yanti makanannya biar bisa makan siang. Habis itu Dewi pulang lagi ke rumahnya untuk kegiatannya ya bersih-bersih, rapi-rapi, dan scroll handphone, main handphone dari setelah dia ngantar makan siang itu. Sampai di mana malam hari dia masih main handphone. Lalu gak berasa sudah jam 12:30. Dia belum bisa tidur memang, karena mungkin kegiatannya hanya di rumah, jadi dia masih punya energi. 12:30 tiba-tiba dia mendengarkan suara tangisan seorang perempuan di belakang rumahnya itu, yang mana kita udah tahu nih, belakang rumahnya itu adalah hutan jati. Dan dia kaget. Loh,
kok ada ya suara tangisan di belakang rumah. Ini suara siapa gitu. Karena dia takut, karena dia bingung, karena dia memang khawatir nih sama suara-suara tangisan itu. Kawan kita si Dewi ini langsung tidur aja, tutup mukanya pakai selimut, dia tidur. Lanjut, hari kedua kegiatan dia sama dari pagi, masak, siang antar makanan ke ayahnya, lalu sore dia di rumah, lanjut lagi scroll handphone untuk buka YouTube, TikTok atau segala macam. Dia lakukan itu setiap sorenya sampai nggak berasa malam kedua ini sampai jam 12:30. Kembali lagi di 12:30 ini dia mendengarkan suara-suara tangisan perempuan di belakang rumahnya lagi. Wah, dia heran nih. Ini sudah malam kedua nih dia dengar suara tangisan. Karena dia masih takut, masih debar-debar jantungnya. Kembali lagi dia tidur, tutup mukanya dengan selimut. Dia tidur malam itu juga. Lanjut ke hari ketiga, di mana dia dari pagi kembali lagi dia beraktivitas. Setelah dia bangun, membantu ibunya memasak, bersih rumah, siangnya ngantar makanan ke ayahnya, dan sorenya kembali ke rumah. Nah, di sini lagi pada malam hari dia merasakan suara di 12:30. Setiap jam 12:30 di 3 hari berturut-turut dia mendengarkan suara tangisan perempuan atau wanita, kita katakannya. Dia heran, ini suara siapa? Karena biasanya orang di kampungnya itu kan sudah capek kerja di ladang di siang hari, atau sudah capek kerja di pabrik. Gak mungkin 12:30 nangis di hutan jati di belakang rumahnya itu. Gak mungkin kan? Jadi karena dia penasaran, dia gak takut lagi, sangat penasaran. Dia coba turun dari tempat tidurnya, dia buka pintunya, dia mulai berjalan ke arah pintu dapur di belakang, untuk arah belakang rumahnya. Tapi suara itu masih ada, suara tangisan itu dia dengar. Pelan-pelan dia buka pintunya, pelan-pelan dia buka pelan-pelan gitu kan. Dia melihat sosok wanita yang berbaju panjang, rambutnya panjang, yang sedang bergantungan di atas pohon sambil nangis. Syok, tiba-tiba dia kaget, terdiam dan terpaku. Ya Allah, ya Rabbi, dia bingung. Dia terdiam, gak bisa bergerak nih. Dan sepersekian detik, dia tersadar, dia tutup lagi pintu dapurnya, dia kunci, lari dia ke kamarnya, dia tutup kamarnya, dia masuk ke selimutnya, ditutup mukanya semuanya tuh. Udah, setelah ditutup mukanya dia berdoa sama, mungkin dia doanya ayat kursi. Dia doa sambil gemetaran, sambil bibirnya gemetaran juga untuk berbicara. Wah, dia ketakutan. Selesai berdoa, dia keingat ternyata di belakang rumahnya itu, yang hutan jati itu dulunya ada kuburan tua. Jadi dia kira itu mungkin penunggunya. Wah, karena dia kan udah lama nih, sudah di sana nih kuburannya. Mungkin arwah atau roh hantu yang di kuburan itu muncul. Itu pikiran dari Dewi karena dia mungkin ketakutan. Apapun dia pikirin ketakutan, dia doa, tapi dia nggak tenang. Saking dia ketakutannya, mungkin dia terlelap, tertidur. Keesokan harinya, di mana Dewi sudah bangun dari tidurnya yang menakutkan atau yang buat dia shock secara jiwa mental, dia bangun. Mungkin dia agak lemas, dia keluar, dia menemui ibunya, membantu pagi. Ya biasalah pagi-pagi kan masak sarapan, dia bantu ibunya masak sarapan. Sambil masak, sambil ngebantuin ibunya, dia mulai beranikan diri untuk bertanya sama ibunya. Bu, apa nak? Jawab ibunya. Aku mau nanya, apa itu? Sambil masak nih. Bu, biasanya apa sih yang buat arwah itu bisa penasaran? Dia sambil masak, sambil ibunya dengarkan dia bertanya. Nah, ibu yang jawab. Biasanya arwah yang masih gentayangan atau arwah yang masih penasaran itu biasanya ada urusannya yang belum selesai di bumi ini, makanya dia kayak ketahan, nggak kembali ke
ke alam gaib, alam roh. Terdiamlah Dewi mendengarkan jawaban dari ibunya ini. Apa ya urusannya? Setahu dia, kuburan yang di belakang rumahnya itu di tengah hutan jati itu udah lama, nggak mungkin nggak selesai urusannya kan. Nah, selesailah urusan itu, selesai dia masak, disajikanlah makanan di meja. Makanlah keluarga itu, ya kan? Bapak Ahmad, Ibu Yanti, sama adiknya makanlah sama-sama untuk makan sarapan. Selesai makan sarapan, Bella berangkatlah sekolah. Saat itu adiknya masih sekolah. Ayah ibunya berangkatlah ke ladang sawahnya. Tinggallah Dewi sendiri di rumah. Karena dia bingung, karena dia masih takut, trauma dengan yang dia lihat tadi malam. Dia ambil handphonenya, dia chat temannya. Nama temannya ini adalah Wati. Wati ini temannya di waktu SMA. Nah, setelah Dewi, teman kita si Dewi ini ngechat temannya WA Wati, teman yang waktu SMA, dia chat lah, Wati, kamu di mana? Ketemu yuk, gitu kan? Kata si Dewi ini di chat. Nah, Wati jawab nih, oh iya, ayo kita ketemu. Kita ketemu di kafe ini aja, kata Wati, karena mungkin kafe itu masih populer, masih ya baru buka lah mungkin ya, jadi agak spesial gitu di kota itu. Oke, janjianlah mereka jam 10 pagi. Nah, siap-siaplah Dewi untuk beres-beres, mandi segala macam. Udah, setelah itu berangkatlah dia ke warung kopi itu, atau kafe itu ya, di kota itu. Setelah dia berangkat, terus ketemulah sama Wati. Karena mungkin udah hahi, selesailah hahinya kan, udah ceritalah panjang lebar tentang pengalaman masa lalu. Terceletuklah atau terucaplah dari Wati ke Dewi. Dia ngomong kayak gini kepada Dewi. Wi, kamu ingat nggak si Mia? Mia mana? Mia lo, kata Wati nih. Mia lo, teman kita waktu SMA dulu. SMA? Teman kita SMA yang mana? Kata Dewi nih. Itu loh Wati, yang dia duduknya agak di dekat jendela, barisan kedua dari depan. Itu loh ciri-cirinya, yang poninya berponi nih, orangnya berponi, terus matanya agak belok, terus badannya agak kecil. Yang rumahnya itu loh, yang rumahnya dekat kali, agak pinggir kali, dia tinggal sama neneknya. Oh iya ingat, kata Dewi lah, ya kan? Oh, nyambung nih ceritanya dari Wati, karena si Dewi masih ingat. Jadi gini, Wati cerita, ternyata si Mia kan udah kerja. Kerja di mana? Dia kerja itu di supermarket di kota. Oh, terus kenapa? Nah, si Mia kan mau pulang. Ceritanya dia mau pulang. Terus dia ngechat lah sama pacarnya, sama cowoknya. Dia bilang, Beb, aku mau pulang ya. Wah, oke, dijawab lah gitu kan. Terus oke lah, kayak biasa lah ada pacaran WA-WAan kayak gitu ya kan. Terus mau pulang lah si Mia ini. Pulang lewat hutan jati. Nah, waktu lewat hutan jati, setelah itu gak ada kabar lagi dia, Dewi. Kata Wati, loh, masa sih? Kamu tahu dari mana, Wati? Kata Dewi ini, ya kan? Loh, aku tahunya dari pacarnya Mia loh, Dewi. Katanya kan? Oh iya, kamu chatting sama pacarnya si Mia? Iya, karena penasaran. Oh gitu. Tahu nggak Wati? Kemarin juga bapakku cerita ini. Ceritanya ada kecelakaan loh katanya di hutan jati itu. Loh, masa sih itu kecelakaan di hutan jati kok mirip sama ceritanya Mia? Loh, emang Mia kecelakaan? Nggak tahu sih. Karena gini ceritanya, si Mia kecelakaan kan udah nggak pulang nih satu malam. Ini kata Wati nih. Kan cerita Wati sama pacarnya si Mia. Udah nggak pulang di satu malam. Jadi neneknya sama pacarnya bingung, kok nggak pulang si Mia.
mulailah orang itu pergilah ke kantor polisi, minta pertolongan. Setelah dijelaskan, polisi maulah membantu dari kasus ini. Terus gimana, Wati? Nah, setelah itu polisi pergilah TKP ke lokasi kecelakaannya atau posisi di mana hilang kontaknya mereka. Nah, mereka hilangkan kontak kan daerah hutan jati itu. Setelah itu dicari, nggak ada jejak, nggak ada ketemu, motornya nggak ketemu, orangnya nggak ketemu. Tahu nggak yang ketemu apa? Hanya handphonenya yang jatuh ke daerah dedaunan jati itu, tumpukan daun jati. Hanya itu yang ditemukan dari si Mia. Waduh, kasihan banget ya si Mia ya. Atau mungkin itu cerita yang diceritakan bapakku. Nah, bingung nih mereka berdua. Terus kan, pulanglah Dewi dan Wati, sama-sama lah pulang mereka. Mungkin udah kesiangan juga kan, karena kan si Dewi harus ngantar makanan ke orang tuanya yang di sawah. Setelah dia pulang ngantar makanan ke orang tuanya, dia nunggulah di rumah sambil scroll baca berita. Bener nggak ini yang disampaikan si Wati tentang Mia? Dia scroll. Oke, sampailah maghrib. Ayah ibunya Dewi kan pulang nih ke rumah, beres-beres makan malam. Nah, posisinya di situ pas makan malam, mulai Dewi bertanya, "Pak, emang benar ada kejadian kecelakaan ya di daerah hutan jati yang belakang rumah kita itu?" "Iya, Nak," kata bapaknya. Nah, Pak Ahmad ini mulai menceritakan, memang kecelakaannya nggak ada jejak. Nah, itu makanya nggak bisa kita tahu nih siapa yang korban, kata Pak Ahmad, orang tua dari Dewi. Oke, jadi sampai malam itu masih bertanya-tanya lah pikiran Dewi sampai itu ya. Tidurlah mereka, dan Dewi kembalilah ke kamarnya sambil scroll TikTok, scroll YouTube segala macam ya. Sampai lagi 12:30, dia malam itu dengar lagi suara hantu atau suara perempuan yang menangis lagi nih di belakang rumahnya. Ada suara lagi nih. Ini benar ya suaranya yang kutakutkan, kata Dewi nih. Dia penasaran, dia nggak takut lagi kan. Dia pergilah, bangunlah dari tempat tidurnya. Dia buka pintu kamarnya, jalan ke arah pintu belakang, mau arah hutan jati. Dia masih dengar nih suara, loh kok ada suara nangis nih. Dibukanya pelan-pelan pintunya, terus dilihatnya, merinding aku. Terus dilihatlah sosok itu lagi, perempuan yang berbaju panjang dan panjang itu. Dan Dewi pun saling tatapan muka nih, mereka tatapan mata. Dewi sebenarnya takut karena sebelah dari mukanya arwah penasaran ini itu ada belatungnya gitu. Jadi udah agak busuk gitu, agak busuk lah dikit ya. Setelah tatapan sama Dewi, dia shock. Dia terdiam beberapa detik, dia terdiam terpaku. Terus dia ngomong, "Mia, itu kamu kan? Ini aku Dewi, temanmu satu SMA. Kamu jangan sedih ya. Aku besok ngomong sama bapak biar bisa mencari bantuan untukmu." Itulah kata Dewi, ya kan? Dia nggak berjanji, tapi dia pengen bantu Mia biar nggak jadi penasaran di hutan jati itu. Karena dia nggak kuat lagi melihat roh atau arwah penasaran ini, dia tutup pintunya cepat-cepat, dikunci. Dia balik ke kamarnya, tutup mukanya lagi dengan selimut karena dia takutnya. Dia tidurlah malam itu. Nah, keesokan harinya, pas sarapan nih, pas pagi dan masa itu sarapan lah kan. Sarapan, ngomong lagi lah si Dewi ini ke Pak Ahmad, ke bapaknya. "Pak, aku mau cerita." "Cerita apa, Nak?" katanya Bapak Ahmad ya kan, ke anaknya. "Jadi gini, Pak, 3 cerita diceritakan Dewi lah semuanya, apa yang dia tangkap dari si Wati dan dari cerita pacarnya Mia. Karena kan sesuai dengan cerita
bapaknya kemarin kan ada sebenarnya kecelakaan di pohon dekat hutan jati itu. Wah, bapaknya loh, kok bisa ya? Ya udah nak, gini nak, nanti ayah akan pergi ke rumah Kiai Adit nih ya. Kamu di rumah aja. Atau kamu mau ikut? Aku ikut aja lah ya, kata si Dewi. Karena kan memang temannya nih yang kejadian korbannya. Dia pengen juga nolong dari temannya ini. Ya udahlah, habis sarapan kita coba ke sana. Siapa tahu ketemu dengan Kiai Adit. Ya kan? Terus selesai sarapan, mereka pergilah ke rumah Kiai Adit. Kebetulan masih di rumah, belum keluar dari lingkungan rumah. Nah, pas ketemu sama Kiai ini, Assalamualaikum Kiai, ini cerita. Udah mulai cerita, si Dewi menceritakan semua yang apa kejadian itu. Nah, terus dijawablah sama Kiai Adit. Nah, coba kamu hubungin neneknya dari Mia dan pacarnya. Kita ketemu di lokasi TKP. Siapa tahu ada petunjuk yang bisa kita dapatkan, kata Kiai Adit nih. Oke, singkat cerita diteleponlah si Wati, karena kan yang tahu keluarganya Mia kan hanya Wati nih, yang dekat sama keluarga Mia. Diteleponlah cerita, Wati, kamu bisa nggak hubungin keluarganya Mia dan pacarnya? Kita ketemu nih di TKP sekitar jam 3 gitu kan. Oh bisa, gue bantu pun gitu. Yaudah, kita ketemu di sana ya. Oke. Nah, lanjut mereka jalan sampailah di jam 3, mereka yang sudah dijanjikan tadi, lokasinya sama jamnya. Di situ ada neneknya. Neneknya Mia ini sudah sebatang kara dan ayah ibunya Mia sudah nggak ada lagi. Jadi Mia ini sebenarnya tinggal sama nenek. Karena itu, jadi neneknya ini masih lemas lah, masih trauma dengan ceritanya Mia yang hilang ini. Kita kan nggak tahu Mianya kemana nih. Nah, pas itu ngomonglah neneknya Mia ke Kiai ini. Kiai, bisa bantu nggak? Ini gimana ceritanya? Nggak ketemu cucuku, udah berapa hari, gitu kan? Oke, bentar ya Nek, aku doa dulu lah. Mungkin kata Kiai ini, dia doa, rapalkan doa sambil dia taburkan air putih di daerah jalan hutan jati itu. Oke. Setelah itu dia dapat penglihatan. Nah, dia kembali lagi ke apa tadi kan, dia mungkin jalan lah agak jauh ke tempat agak arah sana. Dia kembali lagi ke tempat si nenek dan Dewi dan Wati gitu. Ke sana kembali lagi. Terus ceritalah Kiai ini. Jadi sebenarnya dari apa yang kulihat, waktu Mia pulang dari kerjaannya, dia sudah diikutin sama 2 pria yang satu motor ngikutin dia dari belakang. Setelah itu dia dipepet dan ditariklah tasnya yang di dashboard bawah. Otomatis kan ada orang narik kan, otomatis kita pengen nahan barang kita ini. Nah, ditariklah tas si Mia dari belakang pas dipepet sama 2 pria tadi. Ditarik-tarikan mereka, tarik-tarikan dengan si Mia kan tangan kiri, cowok itu kan 2 tangan. Mulailah kondisi motornya nggak stabil, nggak tenang nih Mia bawa motor. Jatuhlah dia banting ke kiri. Setelah dia kebanting, tasnya lepas. Terus berhenti si 2 pria tadi. Turun dari motor, yang orang belakang tadi turun dari motor. Terus diangkat motornya untuk dibawa lari. Nah, karena Mia sontak kaget, ini motor mau dibawa. Dia peganglah itunya, per yang di motor itu, motornya itu di pernya itu, dia nahan tuh biar jangan ditarik, jangan dibawa pergi. Tapi dia tetap keseret. Karena dia mungkin cewek ya, yang membegal motornya ini cowok. Ditarik keseret, lihat dia terus sampai beberapa meter. Seperti itu terus sampai jauh. Makanya karena dia kebanting dan kebawa keseret itu, itulah yang buat dia nggak kelihatan jejaknya saat itu. Setelah mendengarkan dari cerita Kiai itu, sontak kagetlah neneknya itu, hampir pingsan. Sedih merasakan penderitaan dari cucunya.
Karena cucunya ini satu-satunya, ayah ibunya udah gak ada lagi. Dia sontak kaget dan mau pingsan dulu. Dia gak kuat, dia sampai nangisnya sejadi-jadinya dia nangis. Karena mendengar cerita itu, aduh kasihan banget nih cucuku. Terus pergilah nenek ini mendekatin si Kiai, megang tangannya. Kiai, gimana jalan keluarnya? Solusinya gimana? Kiai, ada nggak cara biar dia, kalau apapun yang terjadi aku udah ikhlas Kiai, katanya gitu, kata neneknya kan. Ada nek, ada ritual yang bisa kita lakukan, kata Kiai ini. Ada yang bisa kita lakukan untuk mengikhlaskan dari roh si Mia. Ya udah, aku pasrah, aku ikhlas, kata nenek ini. Sambil dia lemah, sambil dipapa sama Dewi dan Wati, karena nggak kuat lagi mendengar berita itu. Oke, setelah itu si Kiai itu lagi berdoa, kembali dia berdoa, merapalkan doa-doa sambil menaburkan bunga dan air putih ke daerah-daerah situ, biar roh atau arwah dari Mia gak jadi penasaran dan tidak punya dendam lagi dengan kita yang masih hidup ini. Oke, setelah itu diantarlah pulang nenek itu. Lalu besoknya ada tahlilan di rumah itu, kayak memang udahlah pasrah. Kalau memang Mia sudah tidak ada, mereka ikhlas, pihak keluarga ada ikhlas, gak mau nuntut, kasus itu ditutup. Oke, selesai. Sampai sini dulu ceritanya tentang arwah penasaran di hutan jati Bojonegoro. Untuk kawan-kawanku frekuensi fobia, kalau kalian pengen dengar cerita lagi yang lain seperti ini, like, komen, dan subscribe dulu ya. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Dan aku akan menceritakan banyak cerita-cerita mistis, banyak cerita horor yang ada di Indonesia ini ataupun yang ada di luar negeri untuk menemani malam kalian. Oke, dukung terus channel ini. See you in the next video. Bye-bye.